Aliansi Blok Pertahanan NATO sesuai dengan rencana pertahanan barunya dapat mengerahkan 300.000 tentara pada bulan pertama potensi serangan terhadap negara anggota blok tersebut. Adapun jumlah total personel militer aliansi tersebut dapat mencapai 3,5 juta orang, kata Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer. Rob Bauer bahkan mengatakan negara musuh bahkan tidak akan punya waktu persiapan perang yang cukup melawan NATO. Jika kita berbicara tentang pertahanan kolektif, Anda tidak punya waktu untuk bersiap menghadapi serangan jika serangan itu terjadi. Dan bukan kami yang merencanakan serangan, melainkan lawan yang merencanakan serangan, kata dia. Ujaran Laksamana Rob menjadi semacam peringatan bagi Rusia yang tak sungkan memberikan ancaman langsung bagi negara-negara NATO selama ini. Dalam aturan fakta pertahanan ini, ancaman atau bahkan serangan terhadap satu anggota akan menimbulkan reaksi dan belasan dari segenap negara anggota lain. Pertahanan kolektif ini akan membuat Rusia kesulitan menyiapkan keperluan untuk perang, bahkan saat mereka belum berkedip. Jika mereka menyerang, Anda harus melakukannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan lebih banyak tentara dengan kesiapan tinggi. Kita berbicara di NATO secara keseluruhan. Jika Finlandia dan Swedia bergabung, ada sekitar 3,5 juta tentara dalam aliansi kami, kata dia. Laksamana Rob menegaskan pada bulan pertama pada rencana kontingensi perang pecah, ada sekitar 300.000 pasukan yang standby. Pada bulan Juli, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa blok tersebut menyetujui rencana pertahanan baru pada pertemuan puncak Vilnius di mana NATO akan memiliki 300.000 tentara dengan kesiapan tinggi dan negara-negara anggota akan menyetorkan setidaknya 2% dari penghasilan produk domestik bruto setiap tahunnya untuk pertahanan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya siap untuk mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Ukraina. Namun menurutnya Ukraina dan para pendukungnya yakni Amerika Serikat dan NATO menolak untuk berbicara dengan Rusia. Semua perbedaan harus diselesaikan di meja perundingan. Masalahnya adalah mereka Ukraina menolak untuk berbicara dengan kami. Rezim Ukraina saat ini juga menolak negosiasi dan mengumumkannya secara resmi. Presiden Ukraina telah menandatangani keputusan yang relevan musim gugur lalu, kata Putin kepada para pemimpin Afrika selama KTT Rusia Afrika di Petersburg, Rusia pada Jumat kemarin. Dikutip dari laman Rusia Today, ia mengklaim bahwa akar dari konflik antara Rusia dan Ukraina adalah penciptaan ancaman terhadap keamanan Rusia oleh Amerika dan NATO. Namun Amerika dan sekutunya, kata dia, menolak negosiasi tentang masalah jaminan keamanan yang sama untuk semua pihak termasuk terhadap Rusia. Putin juga menekankan bahwa Rusia berterima kasih kepada teman-teman Afrika atas upaya mereka dalam menemukan solusi damai untuk konflik Ukraina. Sebelumnya, misi para pemimpin dan pejabat senior Afrika termasuk Presiden Afrika Selatan, Senegal, dan Zambia mengunjungi Petersburg dan Kiev pada pertengahan Juni lalu untuk mengusulkan inisiatif perdamaian 10 poin mereka kepada Putin dan Zelensky. Di antara proposal lainnya, rencana Afrika ini menyerukan jaminan keamanan dan pergerakan bebas biji-bijian melalui Laut Hitam serta pembebasan tahanan dan dimulainya negosiasi perdamaian dengan cepat, di antaranya proposal lainnya.